Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur yang tak terhingga harus selalu diucapkan, harus selalu kita ucapkan kepada Allah, karena Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu mau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang telah diberikan kepadamu. Wa la in kafartum, dan apabila kamu kufur nikmat, maka adab Allah itu sangatlah pedih. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah dan malaikatnya pun bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimah rahimakumullah. Dulu ada seseorang yang bersilaturahim kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian bertanya lagi, yang keempat adalah matas sa'ah, kapan itu hari kiamat. Lalu Nabi menjawab, yang ditanyai tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian orang yang datang itu bertanya lagi, apa tanda-tanda kiamat akan terjadi? Kemudian Rasul menjawab, apabila ada suatu zaman yang pada zaman sebelumnya mereka adalah seorang pengembala, tidak punya alas kaki, kemudian tidak punya baju karena mereka miskin. Tiba-tiba mereka menjadi sangat kaya raya. Setelah Rasul menjawab, akhirnya seseorang tadi pergi meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, siapakah kaum yang dulunya miskin kemudian menjadi kaya? Kemudian Rasul menjawab, humul Arab, mereka adalah kaum Arab. Muslimin muslimah rahimakumullah. Dulu sebelum bangsa Arab itu menjadi kaya, sebelum ditemukannya minyak bumi, mereka sangat miskin. Akan tetapi setelah ditemukan minyak bumi, mereka menjadi sangat kaya. Mereka punya aset yang luar biasa. Mereka membangun apapun yang bisa mereka bangun, membuat menara-menara yang tinggi. Akhirnya bangsa Arab ini dikenal sebagai negara yang luar biasa kaya. Muslimin muslimah rahimakumullah. Rasul menjelaskan bahwasanya umat manusia ini akan melewati atau menjalani 5 fase sejarah. Yang pertama adalah zaman Nabi, yang kedua adalah zaman Khulafaur Rasyidin, yang ketiga adalah zaman khalifah dari Bani Umayyah, Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah. Kemudian fase yang keempat adalah zaman modern. Yang kelima adalah fase Khalifah Islamiyah, di mana umat Islam ini akan makmur, aman, sejahtera. Kita akan coba membahas tentang fase yang keempat, yaitu zaman modern, di mana fase ini akan muncul satu tanda-tanda kiamat yang besar. Akan muncul satu tanda kiamat yang besar, yaitu munculnya Dajjal. Nabi Muhammad pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, dikatakan bahwasanya Dajjal itu tidak akan muncul sampai sekalian manusia lupa untuk mengingatnya, dan para dai dan para imam lupa untuk menyebutnya dalam di atas mimbar-mimbarnya. Muslimin muslimah rahimakumullah. Oleh karena itu saya di sini akan sedikit berbicara tentang Dajjal. Dajjal akan keluar di bumi selama 40 hari. Hari yang pertama itu lamanya bagikan 1 tahun.
Kemudian hari kedua lamanya bagaikan 1 bulan. Kemudian hari yang ketiga itu lamanya bagaikan 1 minggu. Kemudian hari yang keempat dan sampai terakhir itu seperti hari-hari biasa. Muslimin muslimah rahimakumullah. Saat Dajjal muncul, banyak sekali terjadi fitnah-fitnah yang luar biasa. Bahkan Dajjal bisa memberikan surga, Dajjal bisa memberikan neraka, Dajjal bisa menurunkan hujan, Dajjal bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang sangat hijau di atas bumi. Muslimin muslimah rahimakumullah. Pada akhirnya setelah 40 hari Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa di sebuah tempat yaitu pintu Lut. Di sana Dajjal akan dibunuh beserta umatnya yang kurang lebih 70.000 dan akan diberantas oleh umat muslim pada saat itu. Kemudian pengikut-pengikut Dajjal ini kalah dan mengundurkan diri. Akhirnya mereka bersembunyi di balik-balik pohon dan balik-balik batu. Dan ketika mereka bersembunyi, pohon dan batu ini mengatakan kepada umat muslim saat itu bahwasanya kaumnya Dajjal ini atau pengikutnya Dajjal itu bersembunyi di belakangku, kecuali satu pohon, yaitu pohon Gharqad, yang pohon ini tidak mau mengatakan bahwasanya para pengikutnya bersembunyi di belakang pohon Gharqad ini. Muslimin muslimah rahimakumullah. Kemudian bagaimana cara kita berlindung dari fitnah yang luar biasa pada saat itu? Cara yang pertama adalah kita meminta perlindungan oleh Allah, kita meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua adalah berpegang teguh dengan agama Islam yang kita miliki. Kemudian cara yang ketiga adalah kita melantunkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Kemudian cara yang keempat adalah berlari dan menjauh sejauh-jauhnya dari Dajjal. Atau kita bisa berlindung di 2 tempat, yaitu Madinah dan Mekah. Karena pada dasarnya kota Madinah dan Mekah ini tidak bisa dimasuki Dajjal, karena Madinah dan Mekah dilindungi oleh malaikat. Muslimin muslimah rahimakumullah. Semoga kita semuanya, umat muslim semuanya, dijauhkan dari fitnah Dajjal dan fitnah pada saat ini. Muslimin muslimah rahimakumullah. Semoga kita semuanya, umat muslim semuanya, dijauhkan dari fitnah-fitnah Dajjal, karena pada saat itu hanya umat yang punya iman yang luar biasa yang bisa menjauh dari fitnah-fitnah Dajjal. Muslimin muslimah rahimakumullah. Mungkin cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salahnya itu pasti datangnya dari saya, dan apabila ada benarnya itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kafani biada astaghfirukum atlubu minkum alafa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.